Sukses tergantung rencana. Bahkan hasil ditentukan dari perencanaan. Mari musrenbang dijadikan hal yang utama. Insya Allah sukses terlaksana pembangunan. Yang saya hormati Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Aswalani SHMH, Bapak Wakil Bupati Banyuasin, Bapak Haji Slamet Somo Sentona SH beserta Ibu Neni Slamet, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin beserta Wakil Ketua, Ketua Komisi, Ketua Praksi, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili, Bapak Kajari, Bapak Agus Widodo SHMSI, Bapak Dandim, Bapak Letkol Agus Suwanto, selamat ketemu lagi Pak Agus, Bapak Kapolres atau yang mewakili dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama Ibu Aswida, Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan Ibu Regina, ketemu lagi Ibu Regina, Bapak Sekwan, para asisten, kepala OPD, para staf ahli bupati, staf khusus, wakil ketua tim penggerak PKK, ketua Dharma Warsita Persatuan, ketua organisasi, pimpinan perbankan, pelaku usaha dan pimpinan organisasi profesi, dan seluruh hadirin camat yang dalam wilayah Kabupaten Banyuasin dan seluruh hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Musrenbang Kabupaten Banyuasin. Apa yang akan saya sampaikan nanti ini sebenarnya sudah dijelaskan sama Bu Regina, sudah habis tadi. Secara lengkap sudah dijelaskan Bu Regina dan Pak Kosan. Jadi bicaranya tak nanti lagi Pak yang diomongkan. Jadi perlu sini kita hanya stressing beberapa indikator-indikator makro yang strategis Kabupaten Banyuasin. Di sini yang akan kita jelaskan adalah pertama masalah kemiskinan, kedua adalah masalah Gini ratio, kondisi perekonomian, pengangguran, dan IPM. Tadi juga sudah dijelaskan secara gamblang dan lengkap oleh Ibu Regina. Pertama masalah kemiskinan. Mungkin kita sering mendengar ya, apa itu kemiskinan. Jadi kita sama-sama perlu tahu bahwa sekilas tentang kemiskinan itu adalah konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah basic needs approach. Jadi artinya pendekatan kebutuhan dasar masyarakat penduduk. Jadi kemiskinan di sini adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kebutuhan dasar makanan itu meliputi adalah sebanyak 2.100 kilokalori per kapita per hari yang diwakili oleh paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi. Jadi di sini BPS mengadakan survei Pak ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak yang dimakan oleh penduduk. Jadi kalau dia sudah mencapai 2.100 kalori asupan konsumsinya itu sudah layak, dianggap tidak miskin lagi. Terus kalau kebutuhan dasar non makanan itu ada untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang diwakili oleh 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan. Sedangkan metodologi kemiskinan ini BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar, di mana pendekatannya dipandang sebagai ketidakmampuan sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Jadi makanan dan bukan makanan. Garis kemiskinan di sini adalah ini berdasarkan sama dengan WHO jadi kita menggunakan konsep internasional yaitu nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Jadi kita hitung Pak kalorinya apa yang dimakan oleh penduduk. Terus garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Jadi di sini penduduk miskin itu adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jadi kita menghitungnya berdasarkan dari pengeluaran. Kenapa kita tidak hitung dari pendapatan Pak? Kalau dari pendapatan
misalnya jelas Pak Kosan gajinya paling 6 jutaan Pak ya. Nah itu gaji Pak Kosan. Kalau dihitung dari pengeluarannya mungkin bisa sampai 25 juta sebulan. Nah kita hitung itu Pak, dari mana untuk pengeluaran Bapak 25, padahal penghasilan Bapak cuma 6 juta ditambah tunjangan-tunjangan lainnya. Nah itulah yang dicari oleh BPS lewat survei namanya SUSENAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu. Kalau ngomong soal kemiskinan, itu ada gambaran Pak ya, gambaran kedalaman kemiskinan yang kita biasa sebut P1 dan indeks keparahan kemiskinan P2 di tahun 2022. Itu Banyuasin itu tingkat kemiskinannya tahun 2023 sebesar 10%. Tapi kalau kita lihat dari indeks kedalaman kemiskinannya itu 1,86. Jadi Pak Bupati masih jauh. Jadi bagusnya idealnya mendekati angka 0 di garis kemiskinan pada tabel ini. Tingkat kedalaman kemiskinan 1,6. Jadi bagaimana usaha pemerintah untuk mengurangi kemiskinan itu supaya P1-nya itu mendekati garis kemiskinan. Itu GK, garis kemiskinan. Garis kemiskinan 477.393. Artinya apa? Satu orang itu garis kemiskinan itu sebesar 477.393 per bulan. Jadi kalau dalam satu rumah tangga ada 5 orang, ibu, ayah, dan 3 anak, kali 5. Kalau kali 5, 4 itu berarti sekitar 2,5 juta tidak sampai. Jadi kalau pengeluaran penduduk itu di bawah 2,5 juta itu masuk miskin. Nah itulah yang 10% di Kabupaten Banyuasin itu 10% untuk tahun 2022. Jadi bagaimana usaha kita meningkatkan pendapatan orang-orang miskin tadi supaya mencapai garis kemiskinan ini agar mereka tidak miskin lagi, jadi berada di atas garis kemiskinan tersebut. Sedangkan angka P2 artinya tingkat keparahan kemiskinan. Apa itu? 0,45. Artinya P2 itu artinya memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Jadi di antara miskin dewe itu sudah ada ketimpangan sebesar 0,45%. Jadi semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Nah, kalau kita lihat Banyuasin itu 0,45%, cukup tinggi. Bagaimana usaha kita agar P2-nya tersebut juga mendekati angka 0? Supaya tidak ada kesenjangan. Jadi kita harapkan pendekatannya mendekati angka 0. Jadi secara umum bagaimana usaha kita meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Jadi kalau kita lihat angka kemiskinan Sumsel dan Banyuasin. Next ya. Nah itu kita memang masih trennya terus menurun, dan dibanding dengan tahun 2017 itu 11,47 angka kemiskinan, sementara di tahun 2022 sudah 10%. Tadi melihat slide dari Bu Regina tadi, target tahun 2024 9,63 ya Bu Regina ya, Pak Kosan ya. Caknya tidak jauh lagi Pak, insya Allah tercapai. Itu penduduk miskin. Karena ini sudah 10. Kalau turun 1 ini sudah 1 juta, 9,99. Ya. Jadi agar kemiskinan ekstrim pada tahun 2024 dapat mencapai 0% sesuai dengan target Presiden kita Bapak Jokowi, bahwa beliau menginstruksikan bahwa tahun 2024 penduduk miskin ekstrim itu 0%. Nah kita lihat tadi yang 10% itu yang penduduk miskin aja ya Bu ya, miskin. Kalau yang ekstrimnya itu tadi sudah dijelaskan sekitar 3,07%. Nah kita beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan survei Reksosek ya, namanya registrasi sosial ekonomi, dan hasilnya sampai saat ini masih dalam proses pengolahan. Jadi pamit juga Pak Bupati, Pak Kosan. Jadi rencana kita Pak, bulan habis Lebaran, bulan April kita adakan
forum komunikasi publik, dan mohon bantuan juga Pak Camat, Pak Kades, itu nanti Pak disinkronkan data DTKS dengan data hasil reksosek kita. Kita ingin mencari data yang penduduk ekstrem tadi. Jadi bagaimana usaha kita supaya datanya match, dan seluruh pembangunan di daerah Banjarmasin tentu saja mengacu kepada pengentasan penduduk ekstrem tadi yang sebesar 3% tadi, Pak. Jadi perlu kolaborasi yang kuat dan kerja secara ekstraordinari untuk menghapus kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Jadi penduduk ekstrim itu kalau kita sekedar ngomong ekstrim, yang macam mana penduduk ekstrim? Itu lanjut slide next. Nah itu beneran foto saya Pak, lagi ngecek kemiskinan itu Pak, ekstrimnya itu kalau lihat fotonya, kira-kira gambarannya itu lah Pak. Jadi kita mengecek penduduk yang miskin ekstrim, baik dari hasil survei kita matching, terus kita turun lapangan lihat kondisi rumahnya. Jadi itu cari lewat akses ke rumah lebih susah, jalan kaki, apalagi naik kendaraan. Jadi salah satu contoh penduduk ekstrim yang seperti itu. Saya nggak berani Pak ke rumahnya Pak, saya panggil aja itunya, respondennya, takut jatuh lewat jembatan kayak belicin. Jadi tiba-tiba Bu sini Bu, ada ditarik dikit. Nah, jadi kemiskinan ekstrim. Jadi pada tahun dasar tahun 2011, kemiskinan ekstrim itu didefinisikan sebagai mereka yang hidup di bawah 1,9 US dollar kalau sesuai konsep PBB. Jadi kita mengikut di sini juga Pak. Jadi pendapatan per kapita per hari. Kalau di tahun 2017, kalau dikalkulasikan dengan rupiah kita itu kan sekitar 10.196,6 per kapita per hari. Jadi 10.200 lah Pak ya kalau dibelikan. Nah kali berapa? Kalau dikali 30 hari berarti rata-rata per orang per kapita per hari minimal itu. Jadi kalau dia punya pendapatan atau pengeluaran di bawah 11.000 per orang per hari itu ekstrim. Kalau miskin tadi, kasih kemiskinan yang tadi saya jelasin 477.000 sekian itu. Jadi untuk tahun selanjutnya, nilai konversi estimasi berdasarkan konversi US dollar per kapita per hari tahun 2012 yang digerakkan dengan perubahan IHK, indeks harga konsumen. Kalau kita nih ya harga di level konsumen. Periode tahun yang bersesuaian. Jadi kalau tahun 2021 kita hitung per hari itu tadi didapat angka 358.233 per kapita per bulan. Nah ini US dollar Pak, kalau PBB, kalau kita rupiah ke dolar naik, kemiskinan kita ikut naik juga karena pengalinya kan US dollar. Ya itu selintas tentang kemiskinan ekstrim. Selanjutnya indikator lainnya adalah Gini ratio atau angka indeks Gini. Ini alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan penduduk yang merupakan ukuran kemiskinan relatif. Distribusi pendapatan penduduk didekati dengan distribusi pengeluaran rumah tangga berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas. Jadi kalau kita biasanya Susenas untuk menghitung angka kemiskinan itu pencacahannya bulan Maret Pak, kayak sekarang bulan Maret. Kalau bulan Agustus itu khusus untuk menghitung kemiskinan level provinsi. Jadi nilai Gini ratio atau GR berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi jika nilai Gini ratio semakin mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin tinggi. Sebaliknya jika nilai Gini ratio semakin mendekati angka 0, maka distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah akan semakin merata. Jadi kalau wilayah dalam kategori ketimpangannya antara 0 sampai 0,4 itu rendah. Kalau sedang 0,4 sampai 0,5. Sedangkan tinggi itu saat di bawah 1 sampai 0,5. Bagaimana menghitung penghitungan Gini ratio? Itu ada. Jadi untuk mengukur ketimpangan atau kesenjangan pengeluaran penduduk, BPS menggunakan indikator Gini ratio dan distribusi pengeluaran menurut World Bank. Nah itu berkali, kalau bukan statistik, ekivalen itu
Nah, itu masih sederhana ya Pak. Nah itu Pak, rumusnya nggak perlu saya jelasin, Pak. Itu satu semester itu kita jelasin. Gini rasio dan prevalence. Nah ini kalau orang ekonomi mungkin ngerti ya. Jadi cukup lihat tampilannya Mas. Next. Jadi setelah kita hitung itu Gini rasio Kabupaten Banyuasin di tahun 2023 adalah 0,32. Lanjut Mas. Kalau kita lihat 0,32 itu tadi, kalau kita lihat ketimpangannya itu termasuk sedang atau rendah ya? Rendah. Ya, rendah di bawah. Nah, rendah. Jadi tidak gitu timpang. Cukup bagus Pak ya, kalau hampir mendekati 0 itu ngurangin baik Pak Kosan 32 jadi 0 itu 0,32. Ya, jadi kita lihat Gini rasio kabupaten kota di Sumatera Selatan di posisi Sumatera Selatan yang kuning, terus kabupaten kota kita lihat itu Pak perbandingannya. Kita masuk sedang Pak ya, dibanding kabupaten kota lainnya. Ada yang lebih tinggi dari kita, ada yang lebih rendah dari kita. Kita sebesar 0,32 Gini rasionya. Sedangkan kalau kita lihat perkembangannya dari tahun 2016 sampai 2021 itu menurun. Jadi tadinya tahun 2016 sebesar 0,304 dan tahun 2021 sebesar 0,32. Ketimpangan relatif menurut Bank Dunia itu 40% penduduk pendapatan terbawah sampai dengan 20% total penduduk. Seluruh penduduk sama dengan ketimpangan tinggi. Nah kita tadi termasuk yang sedang ya. Kalau 40% sampai 17, terus di atas 17 ketimpangannya rendah. Nah ini ketimpangan pendapat menurut kriteria Bank Dunia di Kabupaten Banyuasin bisa dilihat dari tabel. Kalau 40% penduduk terbawah itu tahun 2021 masih cukup besar, sebesar 18,83. Itu yang miskin Pak ya. Yang sedang 43,04, sedangkan yang tinggi 38,18. Kondisi perekonomian ini kita hitung dari PDRB. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kosab dan Bu Regina, di mana PDRB itu untuk menghitung pertumbuhan ekonomi kita hitung dari PDRB atas dasar harga konstan. Jadi kita melihat berapa kenaikan produksi di suatu daerah. Nah terlihat itu PDRB harga berlaku itu harga dihitung pada tahun jalan berjalan. Jadi Kabupaten Banyuasin pada tahun 2021 mencapai 30,99 triliun PDRB tahun berlaku. Sedangkan atas dasar harga konstannya itu tahun 2022 sebesar 21,87 triliun. Sedangkan pertumbuhan ekonominya bisa dilihat itu dari tahun 2017 sampai tahun 2022 meningkat. Struktur ekonomi Banyuasin. Jadi struktur ekonomi Banyuasin tahun 2022 didominasi oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi sebesar 31,71%. Jadi struktur ekonomi Banyuasin ini masih mengarah ke sektor pertanian karena lebih dari 30%-nya berada di sektor pertanian, disusul oleh sektor industri cukup besar itu 26,27%, industri 14,37% dan perdagangan 12,66%. Pengangguran di Banyuasin tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Pak Ibu Regina. Itu ada angkatan kerja. Angkatan kerja di sini adalah penduduk usia kerja, jadi 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah ini kalau secara konsep Pak, itu untuk menghitung pengangguran atau untuk menghitung angkatan kerja itu penduduk yang di atas 15 tahun yang punya penghasilan. Banyak di bawah kita ini di bawah 15 tahun tapi dia punya penghasilan. Itu tidak bisa di-cover karena sebenarnya ilegal mempekerjakan anak-anak di bawah 15 tahun. Kan ada yang umur 10 tahun nyemir suatu atau ikut membantu orang tuanya bekerja, itu bisa masuk tapi tidak tercover di kita karena yang kita hitung hanya yang di atas 15 tahun ke atas.
Pengangguran terbuka di sini adalah mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum modal bekerja. Itu yang namanya pengangguran terbuka. Pengangguran di Banyuasin bisa dilihat itu yang paling tinggi pada tahun 2020, tapi semakin kesini semakin menurun, dan pada tahun 2022 sebesar 3,39%. Ketenagaan kerja Banyuasin itu usia produktif ada sebesar 76,53%, cukup besar Pak usia produktifnya. Usia produktif ini dibagi dua, angkatan kerja dengan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja tadi itu sebesar 64,32%, sedangkan bukan angkatan kerja sebesar 35,68%. Dari angkatan kerja tadi kita pecah lagi menjadi bekerja dan yang menganggur. Nah, itu ada yang menganggur sebesar 3,39%. Itu data tahun 2022. Sedangkan bukan angkatan kerja tadi adalah anak-anak yang sedang bersekolah, ibu-ibu yang mengurus rumah tangga, itu yang paling besar, itu 67,68%, dan lainnya. Indeks pembangunan manusia. Jadi indikator indeks pembangunan manusia itu menurut UNDP, IPM ialah metode pengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Semakin besar nilai IPM suatu daerah, maka semakin baik kualitas hidup masyarakatnya. Tadi sudah dijelaskan, posisi IPM Kabupaten Banyuasin masih agak di bawah Ibu Regina. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Apa saja yang perlu kita tingkatkan? Indikatornya ada 4 ini, Pak. Pertama adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang selama hidup. Jadi penghitungan angka harapan hidup menggunakan pendekatan tak langsung dengan menggunakan data anak lahir hidup atau anak yang masih hidup. Nah, harapan hidup kita di Banyuasin 69,43 tahun, jadi hampir 70. Harapan ini Pak, ini dihitung dari kalau ibu baru melahirkan, diharapkan anaknya tuh kalau belum ajal Pak itu umurnya sampai 70 Pak, secara dari sisi kesehatan, sisi lain-lainnya. Yang kedua adalah pengeluaran per kapita. Jadi dalam penghitungan standar hidup layak itu digunakan rata-rata pengeluaran per kapita real yang digunakan dengan paritas daya beli purchasing power quality berbasis formula RAW, yaitu perhitungan dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok. Nah, jadi kami ngitung pengeluaran per kapita itu pakai komoditas 96 ini Pak, jadi cukup banyak dan cukup rumit. Jadi kalau ada petugas BPS datang ke rumah Bapak, mungkin nyatanya bisa sampai 2 jam untuk ngitung Bu. Nah ini kalau Ibu jadi responden Bu, waduh Bu, pusing Bu, bisa sampai 2 jam Bu. Ngitung Bu, seminggu yang lalu makan apa be? Seluruh anggota untuk ngitung kalorinya tadi. Nah kalau sudah garuk-garuk kepala kesel kan ini. Ya saya punya pengalaman cerita dikit Pak ya. Waktu saya masih di Mumba di Sky. Jadi ada yang lapor, Bu, ada responden yang nolak Bu, nyaca Pesusenas. Tak galak ngasih deh siapa? Kebetulan itu kepala pemberdayaan perempuan dan anak. Kebetulan adik tingkat saya siapa? Ibu Dewi. Nah itu kawan itu adik Ibu B yang nyacanya. Telepon langsung. Tak bisa dia Bu ngasih. Apa yang dia makan kalau? Oh katanya, pokoknya kau catat deh 20 juta bagi-bagilah. Nak makan apa? Udah bisa kayak itu kan. 20 juta tuh makannya apa be? Karena kita hitung kalori. Makan ikan gurame dengan makan ikan bau beda. Apalagi makan ikan arwana Pak ya, mahal. Walaupun 1 gram misalnya. Nah itu kita hitung Pak kalorinya. Jadi ikan harus disebut lagi. Ikannya ikan apa harus jelas. Begitu rincinya BPS mencari data. Tapi itulah Pak, karena sudah jadi tinggal minta data. Waktu kita cari datanya tuh nolak Pak. Nah itu suka duka menjadi seorang petugas. Saya sendiri Pak, kalau ada petugas nyaca, manjing dulu itu. Amu mama kakek. Kemarin ada oh itu iya telur, pantari. Siapa penyata kita intip dulu dari kaca.
Antali, ya sudah masuk. Nah, apalagi Bapak yang bukan BPS, jadi memang agak rumit Pak. Dan bagaimana petugas itu harus bisa probing, mendapatkan data yang akurat, yang benar-benar. Data akurat di sini adalah data yang keadaan benar-benarnya Pak, bukan data hasil jawaban responden. Beda Pak. Kalau saya tanya Pak Kosat, Pak berapa Pak gaji Bapak sebenarnya itu? Tapi kalau saya gaji, ada tidak Bapak beli ini? Yang itu dari mana? Kan akhirnya dapat yang tadi sebenarnya 25 juta sebulan, bukan yang 6 juta tadi Pak. Nah itu bagaimana pintarnya seorang petugas probing istilah kita. Selanjutnya adalah harapan lama sekolah. Indikator dari pembangunan yang ketiga adalah harapan lama sekolah, ini HLS. Jadi didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa datang. Kita cukup besar itu Pak. HLS-nya Pak 11,95 tahun, jadi 12 tahun. Jadi kalau kita kalkulasikan SD 6 tahun, SMP, SMA, bagus itu Pak, sudah tinggi, cukup tinggi. Yang ketiga, yang keempat adalah rata-rata lama sekolah, menggambarkan jumlah tahun digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Itu 7,45. Jadi kelas 2 SMP ya, kelas Pak ya, 8 tahun. Nah itu pendidikan formal. Jadi untuk penduduk usia yang 25 tahun. Banyuasin IPM-nya itu 67,83. Jadi masih sedikit di bawah Ogan Ilir dan di atas Musirawas, Pakawang, Maluku Selatan, Pali dan Musirawas Utara. Ya barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup pantun lagi Bu. Pilih-pilih daerah binaan, dipilih juga daerah bencana. Program yang masuk dalam perencanaan tahun depan akan terlaksana. Terakhir sekali lagi, pergi ke pasar membeli bakmi, tidak lupa beli alpukat. Cukup sekian presentasi kami, semoga bisa membawa manfaat. Terima kasih bila kami Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pusat Statistik Banyuasin Ibu Haja Surita SDMS